Isang open mic-nya saya oper. Hop. Hop, saya tangkap Bu Ami, terima kasih. Aduh, Bapak Ibu semua, moga-moga dalam keadaan sehat ya. Saya lihat ini banyak teman-teman bergabung di sini. Coba saya lihat nama-namanya ya. Ada siapa ini, Ibu atau Bapak Nur Abang, ada Ibu Artina, Uprawati, udah banyak yang lainnya. Kalau saya sebut satu persatu mungkin kebanyakan ya, nggak selesai nanti. Jadi, Ibu Bapak sekalian, ini adalah sesi forum kemisan yang keberapa ya Bu Ami ya? Ke-20 atau 19. ke-19. Oke, ke-19 dan yang pertama untuk 2023 ya. Ya. Moga-moga nanti tetap berlanjut dan juga berlanjutnya dengan sharing-sharing dari Bapak Ibu sekalian ya, supaya tambah rame ceritanya ya. Nah, untuk yang siang hari ini kita akan bicara perumpamaan. Dikasih judul sama Bu Ami, perumpamaan untuk menggantikan bahasa Juknis. Kurang lebih seperti itu ya Bu Ami ya. Ya, Emang betul. emang masalahnya apa gitu? Emang kenapa bahasa Juknis kok harus diganti-ganti? Di mana itu masalahnya? Saya mau sharing ya Bapak Ibu ya. Coba kelihatan nggak ya? Moga-moga kelihatan. Kalau Bapak Ibu ada yang fotonya di sini, eee, ini ya, apa, izin ya, izinnya belakangan, ditampilinnya udah duluan. Jadi gini ya Bapak Ibu ya, kalau kita bicara bahasa Juknis, itu adalah bahasa yang harus konseptual, memang harus begitu. Dia adalah bahasa yang dibuat oleh pengambil kebijakan, bisa di tingkat nasional, provinsi, ataupun, kota, tapi kebanyakan nasional ya. Itu dibuat secara konseptual oleh pengambil kebijakan dengan berbagai pertimbangan, seperti bahasanya harus presisi. Iya, harus presisi, jangan sampai ambigu. Ini artinya apa, bingung orang bacanya, nggak boleh begitu, harus presisi, ya. Jadi banyak definisi-definisi, diare adalah buang air besar cair 3 kali sehari atau lebih. Wah, TBC adalah nah gitu kan ya. Cuci tangan pakai sabun, caranya 1, 2, 3, 4. Nah itu bahasa, juknis yang memang harus presisi. Nah selain presisi kan itu ya harus efisien, harus kompak, harus padat ya, disampaikannya jelas, padat, dan tepat gitu ya. Ada aspek efisiensi ya. Dan ini, semuanya terkait dengan hubungan struktural. Jadi hubungan struktural itu artinya, ada atasan, ada bawahan, ada nasional, ada daerah, di mana diharapkan orang yang menerima juknis itu melakukan, kegiatan-kegiatan atau perilaku sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kaitannya struktural, jadi ada kontrol. Nah, ya agak beda ya, ini kita dalam kelembagaan jadinya. Tetapi kalau dalam bahasa di kampung atau bahasa sehari-hari, itu aspeknya beda. Bukan bicara tentang, apa namanya, konsep, bukan. Harusnya yang populer. Populer tuh maksudnya bukan pop pop dalam pengertian musik pop, fashion pop, bukan. Tapi populer itu yang merakyat, atau dalam pengertian lain adalah yang secara umum dipahami, gitu ya. Nah itu harus atraktif, harus menarik. Presisi, presisi bisa dikorbankan, ya. Makanya nanti kalau kita belajar tentang perumpamaan, perumpamaan itu tidak 100% presisi, enggak. Dan memang tidak bermaksud untuk mengejar presisi, bukan. Tapi harus atraktif, harus bisa dibayangkan, harus bisa dinikmati, dan tidak kalah penting, harus bisa membangun percakapan.
Jadi orang itu ya, kalau dia menikmatin materi gitu ya, penjelasan kita, terus kemudian dia bisa membayangkan, pasti nanti dia berpikir, pasti dia punya pertanyaan-pertanyaan. Nah, salah satu cirinya makanya kalau kita buat sesi edukasi di masyarakat yang berhasil adalah orang bertanya, orang pengen tahu, orang pengen, sharing, orang pengen menyumbangkan idenya. Jadi di situ tandanya bahwa dia itu ikut berpikir gitu ya. Nah, secara garis besar kalau dalam bahasa sehari-hari, kita sebagai komunikator itu, jangan berpikir untuk mengontrol. Jadi kan nggak ngontrol, tapi kita tuh memotivasi. Ya beda ya, antara memotivasi sama mengontrol. Kalau kita secara struktural, misalnya atasan saya kasih panduan atau juknis nih, Risang, dia tuh ngontrol, lakukan ini. Juknis adalah alat kontrol, lakukan 1, 2, 3, 4, ini patokannya. Itu juknis. Tapi kalau kita ke masyarakat yang tidak ada hubungan struktural, bukan atasan, bukan bawahan, maka kita itu memotivasi ya. Ini dulu ya dasarnya ya Bapak Ibu ya, kerangka berpikirnya. Nah, jadi ini contoh misalnya bahasa juknis, saya ngambil-ngambil aja ya beberapa yang mungkin relevan. Ini bahasa juknis untuk nutrition di dalam, pandemi kemarin ya. Pesan kunci yang harus disampaikan kepada ibu hamil untuk meningkatkan konsumsi TTD antara lain pentingnya asupan gizi seimbang, khususnya makanan bersumber protein, kaya sumber zat besi, mengurangi asupan makanan yang mengandung tinggi gula, garam dan lemak, tidak mengonsumsi TTD bersamaan bla 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 macam-macam gitu ya. Nah, kalau kita menyampaikannya apa adanya dengan gaya, dengan struktur, bahkan dengan kata-kata apa adanya yang ada di juknis, nah takutnya orang tidak bisa menangkap apa yang kita maksud ya, gizi seimbang, coba aja tanya ke orang-orang, ngerti nggak gizi seimbang itu apa? Orang suka kembali lagi ke konsep 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 sempurna. Walaupun secara ilmiah itu udah keliru ya 4 sehat 5 sempurna, tapi yang lebih populer tuh itu ya. Sehingga kalau orang ditanya tentang apa itu gizi seimbang, pusing orang ya. Nah, maka itu konsep gizi seimbang itu perlu diturunkan dengan perumpamaan-perumpamaan agar lebih mudah dipahami ya. Atau contoh lainnya, Ibu Bapak ya, misalnya tentang imunisasi. Saya copy paste ini dari, panduan yang ada, tentang kerja vaksin ya. Vaksin merangsang sistem kekebalan dalam tubuh orang untuk melawan antigen, sehingga apabila antigen tersebut menginfeksi kembali, reaksi imunitas yang lebih kuat akan timbul. Nah, ini ada di juknis. Apakah ini salah? Tidak, ini benar, 100% benar. Cuma kalau kita bicara memotivasi orang, masalah yang perlu kita pertimbangkan itu bukan cuma masalah informasi yang benar atau salah, bukan. Tapi bagaimana orang bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, mungkin gini ya Ibu, Bapak ya, kita kadang kala berpikir, wah kalau orang nggak bisa paham ya udahlah nggak apa-apa kan mereka tingkat pendidikannya mungkin masih belum nyampe gitu ya. Eee, jadi yang diakibatkan oleh penggunaan bahasa-bahasa tanda kutip "juknis" itu hanyalah ketidakpahaman ya, kebingungan misalnya. Seolah-olah itu kan hal yang ya tidak terlalu berbahaya atau tidak terlalu beresiko. Tetapi pengalaman-pengalaman di penanganan COVID-19 selama ini itu menunjukkan ketika orang tidak memahami apa yang kita sampaikan, karena kita menggunakan kata-kata yang abstrak, istilah-istilah jargon yang, teknis, sangat terkait sama komunitas kesehatan, logika-logika yang sulit, maka yang terjadi itu bukan hanya warga itu tidak paham, tetapi akibat lebih lanjut yang justru berbahaya adalah warga tidak percaya.
nggak percaya. Mungkin mereka berpikir, wah ini ngapusi kita nih, ngebohongin kita nih, pengen nipu, pengen apa, pengen mencelakai. Itu gara-gara penggunaan bahasa yang tidak mudah dicerna. Padahal maksud kita baik gitu, maksud kita baik ya, melindungi masyarakat, tetapi dengan penggunaan-penggunaan bahasa yang tidak mudah dicerna itu, bukan hanya kebingungan, bukan hanya ketidakpahaman yang muncul, tapi rasa tidak percaya. Nah ini nih yang harus kita hindari ya, mmm, ibu bapak ya. Nah makanya coba kita bahas sedikit ya tentang perumpamaan ini. Saya akan memberikan contoh-contoh, nanti ibu bapak, silakan sumbang contoh-contoh, karena itu menjadi koleksi kita ya. Kalau kita punya banyak contoh perumpamaan, itu bisa menjadi senjata kita untuk menjelaskan materi-materi yang sulit ke masyarakat ya. Nah, tapi yang kita bahas perumpamaan di sini bukan perumpamaan dari sisi, terlalu dari sisi bahasa ya, artinya bahasa dari sisi seni gitu ya. Kalau dalam pelajaran bahasa kan kita tahu perumpamaan itu majas gitu ya, yang harus menarik ya, atraktif ya, dan membuat, bahasa kita menjadi hidup, betul. Tapi tidak terlalu sampai di sini. "Wah, bagai duduk di atas bara," misalnya. "Oh iya, berwatak sangat keras bagaikan batu." Batu itu keras, oh iya betul, wataknya itu bagaikan batu. Oh, tekadnya kuat sekali, bagaikan api yang tidak pernah padam. Iya ini betul, majas ya. Tapi kalau untuk, pesan-pesan kesehatan, ya kalau bisa sampai di sini bagus, tapi yang paling penting adalah kemudahan buat warga untuk mencerna, itu yang paling penting ya. Nah, kenapa itu? Nah, tadi tadi kita sudah bahas kenapa diperlukan, karena kemampuan berpikir abstrak orang itu berbeda. Kalau teman-teman kesehatan sudah kuliah kesehatan bertahun-tahun, sudah punya konsep-konsep dasar yang mendukung pemahaman konsep-konsep yang lebih tinggi, sehingga ketika konsep-konsep lebih tinggi itu dijelaskan, lebih mudah dicerna. Tapi warga kan enggak, gitu ya. Sulit memahami konsep yang abstrak atau logika yang terlalu teknis gitu ya. Sehingga kita butuh pesan yang kuncinya sebenarnya bisa dibayangkan. Jadi kalau menyangkut hal-hal yang bisa dibayangkan, maka itu nanti bisa membantu otak orang itu bekerja gitu ya. Jadi lebih mudah dipahami, bahkan secara emosional itu bisa tersentuh, ya bisa lebih dirasakan. Sehingga nanti tujuan akhirnya memotivasi itu bisa dicapai ya, gitu. Nah, saya suka nampilin poin-poin ini ya Bapak Ibu ya. Perumpamaan agar orang bisa berpikir, agar berpikir kemudian mendapatkan pelajarannya ya, kalau memahami juga dan, ingatannya menjadi long lasting, bisa lebih ingat gitu. Dan saya bilang ke teman-teman biasanya, ini bukan saya yang bilang nih, ini Quran yang bilang nih, pakai perumpamaan supaya orang tuh bisa berpikir, mendapat pelajaran, memahami dan mengingat, ya. Jadi kalau pakai perumpamaan yang bisa terbayangkan, itu orang ingatannya lebih panjang. Karena kalau memorinya visual, ya, itu kan lebih besar. Jadi kalau ibaratnya ukuran filenya itu lebih besar dan itu lebih tertanam gitu ya. Mungkin karena besar berat jadi kelihatan gitu ya. Sehingga kalau kita punya perumpamaan terhadap satu, isu yang penting buat masyarakat, masyarakat tuh jauh lebih mudah untuk mengingatnya, nggak gampang lupa. Tapi kalau hanya berisi konsep-konsep, langkah 1, 2, 3, 4, definisi ini adalah, nah itu lebih mudah itu lupanya ya. Nah, contoh sekarang ya, eee, Bapak Ibu ya, ini sejumlah perumpamaan yang saya bisa share, ya bukan bukan semuanya buatan saya juga nih, saya ngambil dari teman-teman juga. Saya kan sebetulnya pengumpul aja ya, pengumpul dari teman-teman di lapangan, teman-teman nakes, ya terus saya strukturkan atau sistematisasi gitu. Ya misalnya ini tentang imunisasi.
Daripada susah-susah ngomongin tentang antigen, masuk kembali antigen, reaksi imunitas lebih tinggi muncul, itu kan nggak bisa dipahami ya. Pakai perumpamaan ya, dengan, cerita tentang pendekar ya. Tubuh tubuh anak itu udah ada loh, Bu, pendekar-pendekarnya ya. Jadi Allah itu, eee, menjaga anak-anak itu dengan para pendekar itu yang ada dalam tubuhnya. Dia menjaga, apa namanya, para pendekar itu menjaga anak dari serangan bibit-bibit penyakit yang berbahaya. Nah, tapi mana ada sih atau ada nggak ya pendekar yang bisa jago gitu ya, dikjaya tanpa latihan, ada nggak? Nggak ada, iya emang nggak ada, mana ada pendekar bisa jago tanpa latihan. Jadi harus latihan. Nah, latihan itu harus pakai lawan tanding, nggak bisa latihan-latihan aja, nggak akan jago kalau latihan tanpa lawan tanding, makanya harus ada lawan tandingnya. Nah, pilihannya bisa tuh lawan tanding yang sudah dilemahkan, dibuntungi di pabrik ya, sehingga tidak bisa, eee, mengeluarkan jurusnya secara 100% nggak bisa, ya. Nggak bisa mengalahkan pendekar dalam tubuh anak, karena udah dibuntungi, dilemahkan di pabrik. Oh, ya lawan tandingnya buatan Allah juga, buatan Tuhan, tapi sudah dilemahkan di pabrik, ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam tubuh anak, kan berantem tuh ya, wah berantem, wah puak puak puak, berantem gitu. Dia kalah, ya lemah kok. Terus kemudian pendekar-pendekar dalam tubuh anak itu akhirnya bisa menguasai jurusnya. Oh, jurusnya cuma gini aja. Kalau nanti datang, apa namanya, bibit-bibit penyakit yang betulan gitu, nah si pendekar itu nggak kaget, "Ah, ini mah cuma gini aja menghadapinya. Dia cuma, apa, pukulan lurus, ah gampang menghadapinya tinggal tangkis sekali, hajar, mati." Ya karena jurusnya sudah dikuasai ya, waktu latih tanding itu. Nah mau kayak gitu atau mau pakai lawan tanding yang beneran, yang alamiah gitu, yang beneran gitu, yang belum dilemahkan, belum dibuntungi. Nah, ya resikonya kalau masuk ya bisa kalau kalau pendekarnya menang ya dia akhirnya bisa menguasai jurus itu, sehingga kalau nanti datang para, bibit penyakit yang lain gitu, ya yang kuat-kuat, tapi satu jurus jurus, maka nanti dia akan mudah dikalahkan. Tapi ya beresiko karena ini kan lawan tandingnya kan kuat, bisa kalah. Kalau kalah gimana? Ya kalau kalah ya sakit. Kalau musuhnya virus polio, ya kalau kalah ya itu, kaki anaknya jadi lumpuh, lumpuh layu, gantung, nggak bisa diobati, seumur hidup. Nah itu resikonya. Nah, ini kita bicara tentang, kerja imunisasi, ya. Kenapa poin ini yang dibahas, itu lebih karena, banyak, kekhawatiran orang tentang memasukkan sesuatu ke dalam, tubuh anak gitu. Dipikirnya meracuni, dipikirnya membuat sakit, dipikirnya apa begitu ya. Jadi kadang orang harus dijelaskan gimana imunisasi itu berlangsung ya. Kenapa kemudian membuat anak itu jadi kebal terhadap penyakit ya. Ini contoh satu. Contoh lainnya misalnya, oh ini tentang anemi ya, tentang anemi. Kan manusia kan butuh udara ya untuk hidup, udara segar gitu. Kalau nanti kekurangan oksigen ya kita jadi lemah, letih, lelah. Ya jadi capek gitu karena nggak ada pasokan oksigen gitu. Nah, oksigen itu kan ditangkap paru-paru oleh sel darah merah gitu. Nah, baru masuk perumpamaannya. Itu sel darah merah itu sebetulnya adalah truk pengangkut. Ya dia tuh yang ngangkut oksigen truknya. Kalau kalau truknya itu cuma dikit cuma dikit, itu kan jadinya oksigen yang terangkut kan cuma sedikit juga. Muter gitu, kayak kayak apa namanya, kayak kalau
angkot gitu ya, kalau cuma sedikit kan entar balik laginya kan lama gitu ya. Jadi yang disuplai oksigennya cuma sedikit. Ya makanya nanti apa, siswa-siswi misalnya, siswi SMA itu jadi, nggak konsen, lemah, belajarnya nggak giat gitu ya. Terus kalau ibu hamil, nanti persalinannya, apa namanya, susah gitu ya, lama, menderita, ya karena nggak ada tenaga gitu. Nah, karena itu minum itu TTD. TTD itu mengandung zat besi. Nah, zat besi itu yang membentuk sel darah merah atau truknya. Kalau kalau kita minum TTD secara teratur, sehari satu, nanti truknya jadi banyak lagi. Kalau truknya banyak lagi nanti, apa namanya, oksigen yang terangkut jadi lebih banyak, ya. Nah, ini contoh untuk TTD, ya. Terus TTD sama kecerdasan anak. Nah, ini juga bisa diperumpamakan. Jadi gini loh, Bu, kan, sejak di kandungan, sel-sel otak janin tuh sebetulnya sudah mulai terbentuk itu. Nah, agar otak itu bisa bekerja cepat gitu ya, berpikir, mengingat, yang cerdas lah pokoknya gitu, dia tuh harus saling menyambung. Kalau sambungannya banyak, nah nanti otaknya jadi cerdas. Ibaratnya itu kota, sebuah kota nih Bu ya, kalau jalanannya itu banyak, jalannya banyak gitu ya, lebar-lebar, wah, terus 2 arah, bahkan 8 jalur misalnya, kan lebar-lebar, nggak ada macet gitu. Kitanya jadi mau pergi ke mana-mana pun kan gampang, mau ke toko buku, wah cepat nyampe, mau ke pasar cepet nyampe, ya mau ke sekolah, wah cepet nyampe gitu. Karena sambungannya, jalannya banyak. Nah otak juga gitu, kalau jalan di otaknya anak itu banyak, sambungannya banyak begitu ya, maka dia pun akan menjadi semakin cerdas. Nah, sambungan-sambungan otak manusia itu dibentuk waktu masih janin kebanyakan. Jalan-jalannya kebanyakan dibentuk waktu masih dalam dalam kandungan ibu, ya. 80% lah itu terbentuk waktu masih di dalam janin. Nah, bahan untuk nyambung-nyambung itu, untuk membuat sambungan, itu adalah zat besi. Dan TTD ini adalah sumber zat besi. Jadi kalau ibu mau anaknya pinter, sambungan-sambungan otaknya banyak, lancar, sehingga dia bisa nanti kalau gede jadi pinter, mikirnya cepet, ya, mengingatnya gampang. Nah, itu minumlah TTD sehari satu selama kehamilan. Nah, ini contoh, bicara tentang otak anak ya dengan TTD ya. Ada ini lagi, Bu, tentang ASI. ASI, ASI jangan main-main, Bu. ASI itu dibuatnya di pabrik yang spesial. Tapi spesial bener pabriknya, ya. Karena pabrik itu berkomunikasi, ngobrol sama si bayi. Sehingga ASI itu yang keluar ya, itu dibuat sesuai pesanan. Nanti kalau si bayinya minta, tambah vitamin dong, ditambahin. Oh, ditambahin airnya dong supaya jangan terlalu, pekat, ditambahin. Atau dibuat lebih pekat kan, ditambahin. Karbohidrat ditambahin, tambahin. Karena pabriknya itu dekat, nempel, dan berkomunikasi, ngobrol. Makanya yang keluar itu sesuai dengan pesanan. Kalau susu formula gimana? Apa buat susunya itu sesuai dengan pesanan? Pesanan siapa? Bayi dari mana? Kan nggak ngobrol ya bayi kita sama pabrik susu formula. Ini contoh untuk pabrik ASI. Apalagi, gizi seimbang. Ini contoh lain gizi seimbang dengan mobil, ya. Jadi kita mulai dengan cerita, Bu, Pak. Kalau ibu-ibu punya mobil ya suatu hari, seneng nggak? "Oh seneng, mau nggak?" "Mau." Ya kita doain ya bersama ya, agar ibu-ibu nanti,
bisa punya mobil, amin amin. Nah, kalau misalnya suatu hari mobil itu, mimpi itu terwujud, ada mobil di depan rumah Ibu. Wow, mobilnya bagus tuh, tapi nggak ada bensinnya kosong. Gimana, Bu? Mau? Wah, ya nggak bisa dong, kenapa? Nggak bisa jalan dong. Iya, kalau mobil nggak ada bensin, kan nggak bisa jalan, karena sumber tenaganya dari bensin. Nah, tubuh juga begitu. Nah, tubuh kita ini, tubuh anak kita butuh sumber tenaga seperti bensin. Itu yang ada di makanan seperti nasi, singkong, ketela, kentang, dan lain-lain ya. Nah, itu sumber tenaga. Nah, sekarang taruhlah mobilnya kita ini sudah ada bensinnya, tapi ibu-ibu sudah bisa naik mobil belum? Oh, belum. Sudah punya SIM belum? Oh, belum. Ah, yaudah saya kasih supir. Nah, ini ada supir, tapi supirnya mabuk, Bu. Mau supir yang mabok? Wah, nggak mau. Kenapa? Oh, takut apa? Takut tabrakan. Oh, takut masuk jurang. Iya, kalau kita disupiri sama supir yang mabuk, ya resikonya kecelakaan, ya. Karena larinya mobil nggak tahu kemana begitu. Nah, tubuh juga begitu, ibu-ibu. Tubuh itu butuh supir seperti, mobil itu, namanya zat pengatur, supaya organ-organ tubuh kita kerjanya harmonis, gitu, teratur, tidak kacau. Sel-sel tubuh kita juga, tumbuhnya itu benar, tidak kacau, jadi kanker dan sebagainya. Nah, zat pengatur itu, banyak atau terdapat di buah dan sayur. Nah, itu zat pengatur supaya tubuh kita tuh kerjanya harmonis gitu, teratur, ya, tidak tabrak-tabrakan gitu ya. Nah, sekarang misalnya mobilnya ya, Bu, ya, sudah ada bensin, sudah ada supir. Jadi kan bisa ngajak Ibu jalan-jalan nih, Bu. "Oh iya, seneng nggak?" "Oh seneng." Nah, tapi kalau dipakai terus ya, Bu, ya, supirnya sih bagus gitu, bukan tukang mabok, tapi sehat, cerdas ya, mobilnya juga ada bensin, tapi nggak pernah ganti onderdil. Onderdilnya nggak pernah diganti, kanvas remnya nggak pernah diganti, filter olinya nggak pernah diganti. Kira-kira gimana? Oh, bahayanya gimana? Kamu nggak bisa ngerem tiba-tiba mogok dan sebagainya. Iya, betul. Makanya onderdil mobil itu harus diganti, secara berkala gitu, sesuai dengan anjurannya pabrik. Nah, tubuh kita pun sama gitu, tubuh kita pun sama, yang rusak-rusak, sel-sel yang rusak-rusak harus diganti. Makanya butuh, zat pertumbuhan yang bisa membuat, tubuh anak kita menjadi tinggi sel-selnya gitu ya, berkembang tinggi, ataupun mengganti sel-sel yang rusak. Zat pertumbuhan itu ada di mana? Di telur, ikan, dan sebagainya. Nah, ini contoh ibu-ibu, bapak-bapak untuk mobil gizi seimbang. Ya, jadi, istilah-istilah susahnya itu menunggu ilustrasi supaya orang paham dulu maksudnya, ya. Nah, ada lagi misalnya minum obat tidak tuntas. Kalau kita minum obatnya itu tidak tuntas ya, misalnya, oh sebulan minum obat TB udah merasa seger. Wah sehat, udahlah nggak usah minum lagi, orang udah seger kok, udah enak badannya, nggak usah minum lagi. Gini Bu, kalau kita nggak minum lagi, sebetulnya bibit penyakitnya belum mati, baru pingsan. Ibaratnya petinju itu baru dipukul kena pukulan, jatuh, tapi nggak mati, dia bisa bangun bangun lagi. Jadi kalau kita minum obatnya tidak sampai habis, itu kumannya itu KO. Iya, sementara. Karena waktu dia nggak dapat serangan obat lagi, oh nggak ada serangan lagi, dia bangun akhirnya, dia tersadar. Dan waktu tersadar, nah ini yang bahaya, dia tambah kuat. Kok bisa begitu? Iyalah kalau misalnya kita dipukul sama orang,
terus kemudian ditinggalin lama-lama, wah oke bangun lagi dan kita tahu jadinya, oh orang itu mukulnya kayak gini caranya, oh jurusnya kayak gini ternyata. Jadi kitanya tambah kuat. Akhirnya apa? Ya akhirnya nanti kalau ketemu obat itu lagi, ya sudah tidak mempan, sudah tidak bisa dikalahkan sama obat yang kemarin. Kenapa? Ya udah ketahuan pukulannya cuma begitu aja, terus gimana dong cara ngobatinnya? Oh harus pakai obat yang lebih keras lagi. Kalau obatnya lebih keras nanti efek sampingnya lebih keras lagi. Makanya minum obat yang ini harus sampai tuntas ya. Nah jadi, tadi apa yang saya loncati? Oh ini saya loncati. Ini sebetulnya perumpamaan tapi tidak dibangun terlalu seperti perumpamaan. Ini topiknya tentang kemana tai pergi. Mohon maaf ya ini istilahnya tai karena kalau di teman-teman STBM kan harus pakai istilah apa adanya ya, tai, gitu. Nggak boleh, tinja manusia, nggak boleh gitu ya, tapi langsung apa adanya ya. Nah, ada seorang bapak itu, bilang, "Wah, tangki septik saya bagus Nak, keren deh pokoknya. Udah 30 tahun punya saya mah tidak pernah mampet." Wah, nggak pernah mampet ya Pak? Iya, kagak pernah mampet. Pak, kalau nggak mampet gitu ya, kan dia masuk tuh barangnya, ya setiap hari masuk banyak. Kalau nggak mampet itu kemana ya perginya? Masa sih orang masuk, terus nggak keluar-keluar, terus setiap hari ada orang masuk terus ke rumah. Ini rumah kita nih, setiap hari orang masuk orang masuk orang masuk gitu, nggak ada yang keluar. Masa bisa ya? Oh, orang Udah kemudian mikir, capek. "Oh, Tahu jangan-jangan semua iya, udah harus masa sih keluar. ada orang masuk terus tapi nggak ada yang keluar gitu, kan nggak mungkin. Berarti perginya kemana nih?" Berarti perginya itu mencemari ling lingkungan. Jadi Ibu Bapak secara singkat kita review ya, mmm, kalau kita bicara perumpamaan, itu yang kita buatkan, itu harus yang mendukung pesan kuncinya. Jadi bagian pentingnya dari pesan, itu yang dibuat perumpamaan. Kalau yang pinggiran-pinggiran, yang kurang-kurang penting, yang teknis-teknis, itu, ya boleh kalau ada, tapi kita harus fokus ke pesan kuncinya. Pesan kunci itu terkait dengan masalah yang dihadapi orang atau masalah komunikasi yang membuat perilaku itu tidak, berjalan, ya. Minum obat tidak tuntas. Dipikirnya kalau minum obat sebulan udah enakan bebas gitu. Ya justru kalau minum obat nih takutnya bahaya. Nah itu persepsi itu harus dirubah. Minum obat malaria harusnya 2 minggu, 2 hari udah merasa seger, oh nggak minum lagi. Nah persepsi itu harus dirubah. Terus, imunisasi, orang khawatir, "Ini apa sih benda asing dimasukkan ke dalam tubuh?" Gitu. Berarti kita bicara tentang kerja, imunisasi atau kerja vaksin. Eee, Bicara tentang ASI, oh ASI persepsi orang ya menganggap bahwa susu formula lebih keren, wah lebih modern. Oh susu formula yang minum aja anak bule gitu. Pakai bahasa Inggris ngomongnya. Wah, ini gimana nih pesan kita untuk, eee, melemahkan anggapan seperti itu ya. Jadi pesan-pesan yang dibuat perumpamaan itu harus fokus kepada pesan kunci yang menyasar masalah komunikasi yang mau kita bereskan ya. Satu. Kedua, membuat perumpamaan sebaiknya dengan sesuatu yang bisa dibayangkan. Jadi cari hal yang bisa dibayangkan. Orang, gerak orang, tubuh, benda yang populer. Jangan cari sesuatu yang, susah atau tidak bisa dibayangkan oleh orang. Misalnya kita ke kampung ya, ke kampung terus kita ngomong sama ibu-ibu yang nggak paham, "Itu loh Bu seperti tumbler." Tumbler, "Opo iku tumbler ya?" "Tumbler itu loh yang
Oh, botol minuman tapi yang bisa kebuka depannya itu apa itu? Itu loh, Bu, kalau ada chip ya, chip itu apa? Nanti orang tambah bingung. Makanya kalau kita buat perumpamaan, itu bisa dengan benda, itu bisa dengan orang, profesi orang, tokoh gitu, dengan binatang juga bisa, dengan gerakan juga bisa, ya. Tetapi sesuatu yang bisa dibayang-bayangkan. Misalnya ngomongin si Dokter Basra itu misalnya, "Dok, kumaha Dok ceritanya kalau kita ngejelasin polio, yang dirusak apanya tuh polio tuh?" Dok Basra, yang dirusak apanya tuh polio? Ya, 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 Mas Rizal. Sarafnya, Mas Rizal. Nah, saraf itu kalau kita perumpamakan seperti apa itu? Oh, kabel-kabel listrik. Heeh, kabel listrik. Jadi kan ada kabel-kabel listrik ya. Terus virus polio itu memutus ya, Iya, korslet dia nanti. jadi konslet. Kalau konslet artinya nggak bisa gerak ya. Nggak bisa, karena Nggak listriknya kan bisa. nggak nyampe, putus dia. Heeh, listriknya nggak nyampe. Kita nyuruh kaki kita gerak, nggak bisa gerak. Kita nyuruh ini makanannya sampai ke kaki, nggak nyampe karena sudah tidak ada aliran listrik dan informasi sebenarnya yang masuk ke sana gitu. Nah itu jadi polio itu seperti, menghancurkan kabel-kabel listrik. Wah, gitu. Sehingga kakinya lumpuh ya. Jadi sesuatu yang bisa dibayangkan bersama, itu penting. Kalau nggak bisa dibayangkan, nah, kalau nggak bisa dibayangkan, susah. Makanya kalau mau buat perumpamaan, kita nggak usah ngomong dulu secara verbal, bukan. Cara buatnya adalah dengan kita membayangkan terlebih dahulu. Kita bayangkan, oh, bakar lemak itu membakar lemak ya, itu seperti ini, eee, ngebakar deposito. Dalam tubuh kan kalau bakar lemak kan, kalau ngambil deposito di bank itu kan nggak bisa langsung ngambil kan, tapi harus ngantri dulu gitu ya, ngantri dulu. Jadi prosesnya lama. Ngebakar lemak juga, dalam tubuh lama tuh, butuh waktu 45 menit pertama pemanasan misalnya. Nah ini kalau bisa dipahami deposito sama peti cash, kalau bakar kalori dalam tubuh yang bukan lemak itu seperti ngambil uang ke peti cash. Peti cash ngambil aja gitu. Tapi kalau bakar lemak butuh waktu, makanya, olahraganya jangan sebentar-sebentar tapi agak lama, santai. Tapi itu kalau bisa dipahami. Kalau misalnya orang nggak ngerti deposito apa, peti cash apa, ya susah, jangan dipakai. Tapi yang jelas Bapak Ibu kalau mau buat perumpamaan, jangan mikirin mau ngomong apa dulu, tapi coba bayangkan. Idenya harus ada dalam benak kita, "Oh gini, oh seperti ini," dibayangkan dulu. Baru kemudian kita, carikan gimana verbalisasinya, kata-katanya gimana ya. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting atau bahkan penting banget, itu yang nyambung dengan target yang diperumpamakan. Harus nyambung itu. Jadi menjelaskan apa yang kita pengen, jelaskan yang tadi itu abstrak gitu, itu gimana dengan perumpamaan itu, harus nyambung. Kalau enggak mah perumpamaan ke mana, masalahnya apa, nggak nyambung, jadi orang pun nggak akan nangkep itu. Nah, yang terakhir adalah penyampaiannya, tidak kalah penting itu penyampaian. Penyampaian, bahasa-bahasa yang menggunakan perumpamaan, itu pada dasarnya adalah bercerita. Jangan menggunakan kata-kata yang formal justru. Jadi, ibu bapak ketika misalnya presentasi ya, di warga gitu, awal-awal pakai bahasa yang serius, tapi pas saat masuk bagian perumpamaan, itu harus di-switch Bu, di-switch berubah segera dengan bahasa yang seperti kita bercerita. Iya. Kalau kita pakai bahasa bercerita nanti orang akan lebih mudah menangkapnya. Terus yang kedua, jangan lupa pakai nonverbal. Karena, kadang yang kita omongkan itu suka ditangkap dan kalau kita tambahkan dengan visual, gerakan misalnya nonverbal, suara kita bagaimana begitu ya, itu nanti akan bantu orang untuk menangkap dan mengingat. Pas ngomongin pendekar tadi itu, gerakin tangannya.
Oh, wah iya Bu, bidan kan kemarin gerakan tangan pendekar. Oh, dalam tubuh anak kita ada pendekarnya. Ah, gitu ketangkep gerakan tangannya. Suaranya dimainkan ya, sehingga lebih hidup. Bahkan bisa digunakan, untuk menjelaskan atau mengikuti permainan-permainan ya. Ini juga sangat kita sarankan kalau dalam kegiatan KAP. Jadi permainan dulu, kan orang seneng ya, orang senang. Terus dikasih penjelasan dengan gaya perumpamaan, orang lebih mudah nangkepnya, ya. Jadi kalau udah permainan kan orang ketawa-ketawa seneng, tiba-tiba kita kasih bahasa yang konseptual, orang pusing lagi gitu ya, tegang lagi otaknya, apalagi nih. Makanya nyambung itu, permainan yang senang-senang, terus kasih perumpamaan yang bisa dinikmatin, yang atraktif. Oh begitu maksudnya, sehingga orang jadi jauh lebih mudah dapat pelajaran. Selain permainan bisa juga nyanyian, gerak, dan lain-lain. Yang jelas sih kalau KAP itu kan rumusannya kan orang ngobrol ya, orang gerak gitu ya, orang, nyanyi gitu ya, harus gitu supaya jadi, kegiatan yang atraktif gitu ya. Nah, saya mau berhenti di sini dulu mungkin ya, Bu Ami, dan Ibu Bapak sekalian. Supaya punya waktu untuk ngobrol-ngobrol nih. Siapa tahu di sini ada yang mau sharing-sharing. Silahkan tuh ditaruh tuh kalau ceritanya agak panjang, perumpamaannya agak panjang, ditaruh itu di chat, nanti kita dokumentasikan, kita sebar-sebarkan ke teman-teman yang lainnya juga. Baik, Ibu Bapak, saya stop di sini dulu, saya serahkan mic-nya ke Bu Abi. Hap, diterima Pak Rizkan. Bapak dan Ibu, menarik sekali bukan materi hari ini. Bu Ami suaranya hilang. Halo Bu Ami, suaranya hilang. Izin Mas Risang, kayaknya tadi Bu Ami itu internetnya lagi mati, terus pakai mobile hotspot. Nah, kayaknya kendala jaringan itu, Mas Risang. Oh yaudah kalau gitu kita lanjutkan aja mungkin ya, Iya, sambil kita menunggu Bu Ami. siap Mas. Gimana gimana Dokter Basra? Ya Mas, mungkin kita mau sharing-sharing dulu dari teman-teman ya, dari yang lain ya, dari rekan-rekan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu nih udah dibuka mic-nya, silahkan. Ada yang mau sharing mungkin terkait dengan pengalaman menggunakan perumpamaan dalam komunikasi warga, silahkan. Ramai sekali hari ini ada 331. Silahkan, Ibu Bapak sekalian. Atau ada Mas Risang mau menjawab pertanyaan dulu, Mas Risang? Ada di kolom chat. Oh boleh boleh, nanti dibantu juga sama Dok Basra ya. Siap. Apa nih pertanyaannya? Oh ini nih, Pak Hendra, kita sudah menjelaskan dengan bahasa sederhana. Bahasa sederhana itu kata-kata yang mudah, logikanya juga mudah, plus tambah perumpamaan ya, supaya jadi lebih hidup. Tentang vaksin, mereka khawatir anak yang sudah divaksin, tapi habis divaksin itu akan sakit. Oh, ada kekhawatiran berarti. Mereka khawatir takut terjadi apa-apa kepada anak mereka. Ditambah juga berita hoax. Nah, ini dia memang hoax ini menjadi salah satu, masalah besar kita. Nanti kapan-kapan Dokter Basra kita ngomong tentang hoax ya. Kita ajak teman-teman yang ahli untuk urusan hoax membantu kita bersama untuk paham nih, mengedukasi anti hoax. Habis vaksin sakit dan meninggal, jadi mereka khawatir untuk ikut vaksin dan mereka juga mempertanyakan pertanggungjawaban jika terjadi hal demikian. Nah, bagaimana cara menenangkan rasa kekhawatiran mereka pasca vaksin? Menurut hemat saya, nanti Dokter Basra tolong cerita juga ya pengalaman di Aceh kemarin. Kalau orang itu meminta pertanggungjawaban, nanti kalau terjadi apa-apa sama anak saya gimana? Ibu mau tanggung jawab. Nah, kalau begitu dia, artinya dia masih ngomong, ya, maka
kita masih bisa membangun di dialog, ya. Tapi kalau sudah tidak mau ngomong, nggak mau, pokoknya titik. Kalau nggak mau titik ya udah susah. Tapi kalau sampai dia masih ngomong, nanti ibu tanggung jawab ya, mau tanggung jawab. Itu berarti masih ada peluang. Nah, terus gimana kita berkomunikasi dengan mereka? Pertama, jangan mundur dulu. Tapi ketika dia meminta, nanti siapa yang tanggung jawab nih kalau terjadi apa-apa sama anak saya? Tanya dulu, yang Bapak khawatirkan apa? Entar kalau terjadi apa anak saya gimana? Kira-kira apa sih yang Bapak khawatirkan? Biar dia ngomong atau cerita dulu. Dan pada saat itu kita mendengarkan. Mendengarkan, bukan berarti diam, bukan berarti ho-oh, tapi membantu dia bercerita lebih banyak. Terus yang kedua, kita harus mengapresiasi, oh iya Pak ya, kalau sebagai orang tua saya juga bisa paham Pak, yang empatik ya, saya juga bisa paham, pasti Bapak juga ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu, saya juga akan mengalami hal yang sama, apalagi mendengar berita-berita yang tadi itu, misalnya isinya hoaks, nggak apa-apa, nggak usah bantah-bantahan ya. Nah terus, yang terakhir adalah dia minta pertanggungjawaban, ya udah jelaskan gimana sistem pertanggungjawaban itu. Pak, kalau ada apa-apa 1, 2, 3 sesuai yang ditetapkan dalam SOP ya. Misalnya, kok ada apa-apa, nanti, pemerintah daerah yang menanggung pengobatannya, atau ceritakan, "Nanti kami akan kontrol Pak, Bapak habis anak divaksinasi, diimunisasi, nanti akan kami tanyakan gimana, akan kami pantau," misalnya. "Perlu apa lagi? Perlu nomor kita, kasih nomor kita." Saya kemarin ngobrol sama siapa ya, teman dari NTB, hadir nggak di sini ya, itu cerita, "Saya selalu tuh kasih nomor saya, nih Bu kalau ada apa-apa saya kasih ini nomor saya, kontak saya. Kalau ada apa-apa, ini nomor saya, kontak saya." Dia bilang dia sudah melakukannya bertahun-tahun, tapi nggak pernah tuh terima telepon dari warga. Ya karena nggak apa-apa juga, karena aman juga imunisasinya. Ya jadi, "Ada apa-apa telepon saya, ini nomornya." Itu termasuk salah satu untuk mengurangi kekhawatiran. Gimana Dokter Basa mau tambahin? Ayo tambahin, mangga. Udah mantep itu Mas. Tapi ya pesan saya mungkin gini Mas, kalau dari pengalaman kemarin kebetulan kemarin saya bantu-bantu di Aceh Timur. Memang kepercayaan diri kita juga sebagai tenaga kesehatan tuh jadi penting gitu. Bukan kita kan, menjamin itu berdasarkan dengan keilmuan ya, bahwa imunisasi ini sudah diuji dan sudah terbukti gitu. Jadi, punya kepercayaan diri untuk menyampaikan dan menjamin bahwa ini aman dan memberikan nomor telepon itu sangat membantu sekali sebetulnya. Teman-teman masyarakat jadi nggak ragu gitu, terkait dengan apa yang ingin diberikan kepada anaknya itu sih, kalau dari pengalaman kemarin. Serta, kan ada kasus juga tuh Mas kemarin, memang akhirnya ada satu kasus, jadi anak itu, setelah ditetes polio ternyata dia kena varicella, kena cacar air ya. Nah, itu orang tuanya marah tuh, bawa parang gitu ya. Tapi ya, penanganan cepat dan komitmen yang sudah disampaikan di awal tadi ketika dijalankan, dengan baik, ya akhirnya orang tuanya paham gitu, "Oh iya, ya ini ditangani langsung kok," gitu. Jadi, dan itu ternyata menyebar gitu. Jadi dari ibu itu, ke orang tua itu, ke tetangga-tetangga yang lain, "Oh ya tenang, bener bener, itu kalau ada apa-apa, bahkan ternyata bukan karena imunisasi aja ditanganin kok," gitu. Jadi itu jadi nilai plus juga sebetulnya, dari sisi pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap program kesehatan pemerintah, gitu. Oke, Dokter Basa terima kasih. Bu Ami udah balik Bu Ami. Bu Ami ini Mohon mau maaf semua. terputus ya? Iya, biar pet Pak Risang, mati Oh, listrik. mati listrik. Oh, Pacitan Nggih. suka mati listrik juga ya. Wah, iya. Nggih, terima Jadi kasih. Nggih. lanjut sedikit ya Bu Ami ya. Tadi Ya, silakan. tentang kekhawatiran orang tua, gimana tadi meresponnya. Yang jelas tadi Dokter Basa menekankan kita juga harus percaya diri. Tapi percaya diri bukan dalam pengertian kita berbantah-bantahan. Tetap mendengarkan, tetap mengapresiasi, memberikan jaminan-jaminan yang nyata, nomor telepon saya, respon yang cepat kalau ada apa-apa, dan berita itu akan menular ke orang lain. Ya, berita positif nanti akan memotivasi. Dan memang ini yang saya pahami ya, Ibu Bapak sekalian ya, sebetulnya orang Indonesia itu
nggak suka itu diajak berpikir berat-berat, kurang percaya gitu ya kalau misalnya kita kasih teori-teori. Tapi mereka itu justru lebih melihat hal-hal yang kecil yang menunjukkan bahwa kita ini orang baik nih, kita perhatian nih. Dan itu membangun kepercayaan berdasarkan keakraban. Jadi kayak gini ya Bapak Ibu ya, percaya atau enggak ya, misalnya kalau sama warga ya, ketemu di puskesmas, kita nyapa, ngobrol aja, "Eh Ibu, Ibu yang tinggal di kampung ini ya?" "Iya." "Bu siapa namanya?" "Bu Inem." "Oh Bu Inem, iya saya lihat Ibu waktu di posyandu kemarin." "Oh iya Bu," gitu. Ngobrol sebentar gitu aja, ya. Itu kemudian bisa membuat orang itu merasa percaya loh sama kita. Iya. Bisa jadi orang kita gitu, gara-gara coba kayak gitu doang gitu. Makanya, hal-hal sepele, dalam berkomunikasi ya itu penting kita kembangkan. Nggak usah nyari forum-forum yang khusus, pertemuan banyak orang, berat, terstruktur, nggak selalu harus kayak gitu. Makanya Pak Rizky itu bertanya, waktunya nggak ada. Jadi sebetulnya kalau komunikasi itu bisa dicicil, dicicil waktu di puskesmas, waktu kunjungan rumah, waktu kunjungan di posyandu, dicicil aja gitu. Jadi kita lama-lama membangun jaringan orang-orang yang mempercayai kita. Kalau mempercayai kita nanti jauh lebih mudah gitu nanti mengajaknya. Nah, begitu kurang lebih ya. Itu Bu Ami, saya kembalikan ke Bu Ami ya. Ya, terima kasih Pak Risang. Ini di saya chatnya sudah terhapus semua. Cuman tadi pas di awal saya sempat membaca pertanyaan dari Pak Direktur sudah dijawab ya Pak Risang. Dari Pak Direktur sampun ya. Dan untuk selanjutnya saya minta tolong dibantu Pak Risang karena chatnya sudah terhapus setelah itu. Ya Bu Ami, sebentar ya saya baca ya. Untuk di perkantoran atau di masyarakat, edukasi terkait rokok dengan penyakit menular, pesan kunci seperti apa yang cocok? Nah, ini kalau rokok mungkin kita perlu sesi khusus kali ya, karena isunya sangat kompleks dan pendekatannya kadangkala tidak, selalu harus, membuat orang itu berhenti merokok gitu. Ini, saya tuh di forum riset SBC yang tadi pagi tuh Bu Ami ya, itu kan saya buatkan kuesioner untuk mencari tahu orang atau perokok itu sebetulnya mau nggak sih ditegur atau disapa ya sama orang yang tidak merokok, kalau supaya dia merokoknya di tempat lain atau matikan rokoknya. Nah ini rasanya ini cara yang lebih, eee, mudah gitu ketimbang membuat orang itu berhenti merokok gitu. Jadi, ya udah merokok silakan tapi jangan di tempat yang bahaya buat orang yang tidak merokok misalnya. Ini gimana nih, mereka mau nggak? Kalau mereka mau, maunya ditegurnya seperti apa? Disapanya kayak gimana? Apakah ada gerakan khusus yang mereka terima? Apakah ada kata-kata khusus yang membuat mereka lebih menerima? Apakah ada gerakan-gerakan yang membuat mereka tersinggung? Apakah ada kata-kata yang membuat mereka tersinggung kalau ditegur? Nah, yang seperti apa gitu supaya lebih diterima. Ya, itu mungkin yang terkait sama rokok ya. Sama PTM, pesan kuncinya terkait sama masalahnya ya. Kebetulan saya nggak begitu menguasai, kecuali kemarin tuh pas pelatihan tentang stroke, Pak. Bu Winda ya, kan saya diminta untuk melatih komunikasi yang pendamping orang yang kena stroke. Ternyata masalahnya adalah sensitivitas. Jadi orang yang kena stroke itu kalau diajar-ajarin, dipaksa-paksa sensitif, cepat marah, cepat tersinggung. Makanya harus dicari, cara-cara yang lebih yang lebih entertaining gitu, lebih menyenangkan gitu, lebih menghargai, lebih mendengarkan, lebih asik gitu loh. Jangan jangan nyuruh-nyuruh melulu, harus ini gitu. Itu membuat orang jadi tersinggung gitu. Itu Bu Ami mungkin ya? Iya, Pak Risang. Pak Risang menambahkan, mungkin Pak Risang sendiri juga sudah tahu ya, untuk materi terkait bahaya rokok ini, kalau saya pribadi ini pernah mempraktekkan yang wayangan itu Pak Risang, itu saya bikin sendiri. Itu bukan ya semacam wayang ya, kita bisa bikin kartu kalau misalkan tidak memungkinkan wayang. Di situ ada beberapa tulisan yang tulisan bahan-bahan atau kandungan dari rokok itu saya buat
ada 10 macam. Kemudian kalau itu misalkan kartu, nah peserta saya minta untuk memilih di antara ini mana yang ini adalah kandungan rokok, mana yang bukan. Kemudian ada yang akibat rokok, itu saya kasih gambar-gambar seperti itu, yang mana yang itu merupakan akibat dari rokok. Dari gambar-gambar seperti itu tentu saja diberikan tambahan yang itu bukan gambar yang mengakibatkan bahaya rokok. Terus kemudian saya tambahkan ini Pak Risang, demonstrasi untuk menggambarkan sejauh mana bahaya dari asap rokok. Jadi kita buat botol bekas seperti itu, botol bekas aqua yang sudah tidak dipakai, kemudian tutupnya kita kasih lubang seukuran rokok. Nah, kemudian rokoknya dimasukkan di lubang seperti itu. Ini tutorial banyak sekali di YouTube ya, Bapak dan Ibu semua. Kalau misalkan mau memakai ini nanti pada waktu penyuluhan, nah itu dari botol aqua itu nanti rokoknya kita nyalakan, kemudian kita pompa aquanya, dan itu nanti kalau kita pompa asapnya otomatis masuk ke dalam. Nah, setelah asap terisi penuh, kemudian kita tutup, rokoknya kita lepas, kemudian kita tutup menggunakan tisu atau kapas, kemudian dibalik, nanti asapnya keluar. Nah, asapnya nanti nempel di tisu-tisu. Nah, itu untuk menggambarkan ini loh yang masuk ke dalam tubuh para perokok. Nah, seperti itu, Pak Risang. Kalau metode seperti ini bisa dipakai atau enggak, efektif atau enggak, seperti itu. Iya. Nanti Bu Ami kapan-kapan presentasi itu. Jadi biar tunjukkan mungkin ya gimana berkomunikasi untuk urusan rokok itu. Kayaknya butuh nih banyak tools untuk edukasi rokok ya, karena lawannya kan perusahaan-perusahaan rokok yang duitnya banyak gitu ya. Edukasi kreatif. Nah, kita kalau kreativitas kan nggak bayar ya. Ya, jadi kitanya yang harus kreatif gitu. Makanya yang tadi kayak Bu Ami sampaikan, kapan-kapan di-share Bu Ami di sini ya. Bu Ami, insya Allah. Bu Ami, ini ada satu lagi mungkin ya di chat, ada Pak Angga. Bagaimana cara dan teknik penyampaian pesan untuk ibu-ibu di posyandu yang konsentrasinya terpecah dengan anak balita? Nah, ini bahasannya adalah bahasan model low cognition sama high cognition. High cognition itu yang mikir-mikir, kegiatan yang mikir-mikir. Low cognition itu kegiatan yang lebih banyak di emosi, nggak usah berpikir banyak. Kalau orang tidak konsen, waktu terbatas, ya, jangan diajak serius-serius berpikir lama-lama. Tapi belajarnya, ya, mengubah sikapnya pakai model yang low cognition, ya. Dalam teorinya elaboration likelihood model, low cognition itu menyasar emosi. Jadi sasar emosinya, buat senang, buat gembira, buat sedih, buat takut, apapun. Pokoknya emosi, setelah kena, baru masukkan pesan-pesan kita. Nah, itu namanya low cognition model. Ya. Nah, kita kapan-kapan ya kita bahas itu, tools-toolsnya kita tunjukin, siapa tahu ntar Bapak Ibu bisa sumbang ide juga. Itu mungkin ya, Bu Ami, silakan Bu Ami. Ya, Pak Risang, saya lanjutkan. Ada pertanyaan dari chat, dan Bapak Ibu mohon maaf karena chat yang di saya ini terhapus. Bapak dan Ibu yang pertanyaannya belum disampaikan, silahkan langsung open mic saja. Ini saya bacakan, ada dari kolom chat. Izin bertanya Pak Risang, bagaimana cara dan teknik komunikasi dengan stakeholder yang biasanya beliau lebih punya kedudukan penting di masyarakat. Nah, ini kalau misalkan tentang tema apa gitu guys, sesuai materi. Ya. Ini namanya tekniknya pakai the power of powerless communication. Kekuatan komunikasi tanpa kekuatan. Ya, the power of powerless communication. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang tinggi status sosialnya, kita nggak usah mengejar kepintaran kita, menunjukkan kebiasaan kita, tapi justru kita harus rendah hati. Misalnya pakai teknik-teknik hidden suggestion atau saran yang tersembunyi, pakai gaya bahasa yang lebih santun, merendah
diri, rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, mengangkat dia, nonverbal yang lembut, itu termasuk di situ. Makanya waktu Nabi Musa diminta mendatangi Firaun, padahal kan Nabi Musa itu baru ngomong sama Allah ya. Jadi dia sudah ngomong sama sama zat yang menciptakan dunia dan seisinya ini. Kan kalau kita udah ya saya ngebayangkan kalau saya udah ngomong sama bos besar kan rasanya, wah saya kan percaya diri dong. Anda siapa? Saya paling tahu. Ya gimana enggak orang udah ngomong sama yang Maha Pencipta. Tetapi alih-alih untuk bersikap sombong, Nabi Musa itu diminta sama Allah itu untuk pergi ke Firaun dengan ngomong secara lemah lembut. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah kalau ngomongnya lemah lembut, ada kemungkinan Firaun itu nanti membuka dirinya, mendengarkan. Tetapi kalau dia datang dengan petenteng-petenteng, sombong, saya yang benar, maka itu akan jelas-jelas ditolak. Ditolak. Siapa kamu? Saya raja. Anda tahu apa? Sama lah kalau kita ngomong sama profesor, saya ngomongnya misalnya dengan percaya diri, wah, dengan gaya sok pintar. Ya profesor itu nggak akan memperhatikan isi pesan saya, nggak akan diperhatikan isi pesannya. Dia akan bertanya, siapa lo, Risang, tahu apa kamu? Nah, gitu. Karena dia lebih memperhatikan gaya saya yang membuat tersinggung, membuat terpicu dia untuk menolaknya. Jadi daripada bergaya petenteng-petenteng begitu, berendah hatilah, berkonsultasilah, tetapi sambil itu kita sebenarnya memasukkan pesan. Pak Kades, ini Pak Kades mohon maaf kami minta arahan. Oh, Pak Kades diminta arahan, langsung oh ya saya diminta arahan. Gini Pak Kades itu kan orangnya sangat peduli terhadap kesehatan anak. Nah ini ada penyakit berbahaya, polio yang muncul. Dan saya percaya Pak Kades itu pasti ingin melindungi anak-anak kita. Mohon arahan, ini gimana caranya agar warga di sini yang punya anak balita mau mengimunisasi anaknya, mau memberi tetes polio. Mohon arahan kami Pak Kades. Oh, dia fokus ke minta arahan nih orang. Gua ngomong gitu. Jadi jauh lebih mudah dia menerima pesan kita kalau kitanya tidak sombong, tidak petenteng-petenteng, tapi lebih ingin berkonsultasi, minta arahan, ya, dan memposisikan diri kita sebagai orang yang rendah hati. Itu mungkin Bu Ami ya? Oke, terima kasih Pak Risang. Ini ada dari PKM Kris Selatan. PKM Kris Selatan karena ini beliau sharing, tapi kalau saya bacakan di sini panjang sekali. Barangkali sakit, silahkan open mic Bu, dari PKM Krui Selatan. Open mic saja, silahkan. Oh, ya izin dari Selatan. Ya, silahkan Pak. Iya. Jadi yang konseling merokok itu kan untuk penyakit ISPA, penyakit TBC itu. Ya, mereka sudah kena penyakit pun masih susah diajak berhenti merokok. Makanya kita bilang rokok itu racun. Kalau kamu perhatikan orang merokok, para buruh, petani merokok, tapi kok tetap sehat, ya perhatikan keringatnya. Lihat mereka begitu berkeringat, napasnya keluar masuk napas luar biasa, itu kan membuang racun. Sedangkan kamu racunnya tidak terbuang, makanya berbahaya kalau buat kamu merokok di rumah kan seperti itu Bu, karena selama ini kita sulit meminta dia benar-benar total berhenti itu nggak ketemu apa katanya gitu Bu. Oke. Seperti itu nggih. Dari PKM Krui Selatan sudah Pak. Ya, makasih Bu Ami buat sharing-sharingnya tadi. Oke, terima kasih.
langsung ke pertanyaan berikutnya, nggih, Pak Risang, atau mau menanggapi terlebih dahulu dari PKM Krui Selatan? Lanjut Bu Ami. Tadi kita Oh, dari nggih. pandang sebagai masukan ya, Nggih, masukan terima untuk kasih. gimana mengedukasi. Nggih. Terima kasih. Terima kasih Pak PKM Krui Selatan. Selanjutnya dari Bu Dina Tobing. Pak Risang mau bertanya, bagaimana ya cara perumpamaan yang cocok kepada pemuda bahwa sebelum ada bencana pemuda bisa melakukan sesuatu di keluarga atau komunitasnya? Saya duga ini ya Mbak Dina ya, kalau untuk urusan kebencanaan, orang itu harus membayangkan sendiri apa yang terjadi kalau orang itu tidak prepare, tidak melakukan persiapan atau risk reduction juga termasuk ya. Jadi coba ngobrol sama pemuda-pemuda itu dalam riungan misalnya 1 jam gitu ya. Terus sama-sama berpikir dan membayangkan kalau terjadi gempa tiba-tiba bagaimana gitu. Melihat kondisi rumah saat ini, melihat situasi kontur tanah saat ini. Kalau terjadi banjir bagaimana? Nah, biarkan mereka berpikir sendiri, kemudian bayangkan sendiri apa yang terjadi kalau tiba-tiba terjadi bencana. Saran saya sih seperti itu. Ya. Nah, sehingga setelah mereka punya bayangan yang mereka kreasikan sendiri, ya, mereka kreasikan sendiri berdasarkan olah pikir mereka, berdasarkan pengamatan mereka, baru kita ajak mereka untuk berpikir sama-sama apa yang harus dilakukan supaya kalaupun terjadi bencana kerusakan, kerugian yang timbul itu tidak sebesar yang kita bayangkan tadi. Mungkin itu ya Bu Ami ya. Terima kasih Bu Dina. Satu lagi Pak Risang ya sebelum kita akhiri. Izin bertanya bagaimana mengajak sasaran remaja untuk terlibat di kegiatan Posyandu Remaja. Posyandu Remaja ini kegiatan yang baru di Puskesmas, Pak Risang. Nah, ini tips. Ini asik nih Bu Ami. Kalau saya kita kalau ngumpulin sama remaja itu jangan ngajarin, jangan instruksi, tapi buka kreativitas seluas-luasnya buat mereka. Mau ngapain, hayo idenya gimana. Kita sebagai fasilitator aja, biar mereka mengeluarkan kreativitasnya. Kalau mereka mengeluarkan kreativitasnya, lalu itu yang terlaksana di Posyandu Remaja, mereka punya sense of ownership. Masing-masing ayo pikirin permainan. Nah, permainan yang bisa dilakukan di Posyandu Remaja. Jadi para fasilitatornya udah punya masing-masing 5 permainan misalnya. Nanti mereka mainkan. Oh, itu senang itu. Ya. Kalau mereka nggak punya stok ya kita ajarin dulu lah. Tapi yang mengeksekusi mereka. Jadi mungkin kalau kegiatan-kegiatannya itu lebih menyenangkan, lebih menampung aspirasi atau kreativitas mereka, maka itu akan lebih menarik. Tapi kalau kegiatannya itu sebatas datang, terus diukur tinggi badan, berat badan pulang, mereka datang, diukur tinggi badan, suruh duduk, dengerin ceramah, takutnya mereka nggak tahan itu. Ya. Mendingan kader-kader kan mereka juga ya, kader-kadernya dibuat mereka aja. Beberapa remaja di kader gitu ya. Terus mereka melakukan kegiatan-kegiatan di Posyandu itu. Terus yang datang-datang juga jangan cuma sebagai objek, tapi diajak ngobrol, diajak buat kegiatan gitu. Sehingga mereka punya rasa memiliki dan mereka juga senang. Itu mungkin ya Bu Ami ya. Terima kasih Pak Risang. Pak Risang, tadi apa ada kuesioner tentang kemauan perokok itu Pak Risang? Oh iya, ini kuesionernya kan ini kuesioner itu nanti akan digunakan di forum riset SBC atau Social Behavior Change. Jadi mungkin nanti setelah direvisi-revisi, diperbaiki, kalau nanti forum ini ada yang mau ikutan menjadi pengumpul data, silakan. Itu nanti mengumpulkan datanya dimasukkan lewat HP gitu ya. Tapi ini masih draft dulu ya Bapak ya.
Mohon menunggu ya. Terima kasih. Oh, Bu Tuti ya, mohon maaf Bu Tuti. Iya Pak, Risang, saya sendiri. Ya, Memang, makasih ya Bu. ya betul Pak, karena memang sulit pada saat kita melakukan peneguran terhadap, jangankan terhadap masyarakat, terhadap tenaga kesehatan itu sendiri, agak riskan. Kalau ditegur tuh kadang nggak mau, ya betul untuk yang merokok ini. Agak susah kita tegur, ya maksudnya walaupun kita sudah ada undang-undangnya bahwa kita tidak boleh merokok di sini, memang agak susah. Kita memang ada satgasnya, tetapi pada saat pelaksanaannya ya seperti itu. Nah, saya tertarik sekali kalau misalnya tadi kuesioner itu bisa kita sampaikan juga gitu, bagaimana caranya. Jadi kita akan lebih enak bagaimana caranya menegur yang baik untuk perokok ini. Seperti itu sih Pak Risang. Ya, terima kasih Ya. Pak Risang. Ya. Terima kasih Bu Tuti. Betul Bu Tuti, kita harus cari cara yang sama-sama seneng ya. Orang yang ngerokok ditegur happy gitu, Ya, kita juga betul. happy gitu. Ya. Sekarang kan negur jadi marah, terus ribut gitu ya. Itu yang Betul. kita hindari. Nah, nanti kalau kita sudah temukan formulanya, itu nanti kita akan usahakan agar ada kampanye yang sifatnya lebih bukan hanya di tatap muka ya, tapi misalnya di TV gitu supaya tahu oh kalau negur orang yang merokok gini caranya. Dan orang yang merokok tahu oh kalau ditegur itu berarti artinya mohon rokoknya jangan di sini. Tapi tidak merendahkan kok, tidak menyinggung kok. Gitu ya. Nanti kita coba cari tahu ya Bu ya. Siap, Bu siap Tuti Pak. ya. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Risang. Baik. Ya, terima kasih Bu Tuti. Terima kasih juga Pak Risang. Bapak dan Ibu, saya sedikit menyambung sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Bapak dan Ibu, materi hari ini sangat aplikatif sekali. Buat Bapak dan Ibu yang mengikuti forum pelatih KAP yang hadir hari ini, barangkali nanti di sharing ke depannya, di sharing pertemuan forum pelatih KAP berikutnya, Bapak dan Ibu bisa langsung sharing seperti itu, Pak Risang. Karena ini juga berkaitan dengan tools KAP juga. Demikian pula kalau misalkan Bapak dan Ibu ada materi atau yang biasanya disampaikan selain materi yang disampaikan oleh Pak Risang hari ini, Bapak dan Ibu punya materi terkait dengan pesan yang imajinatif, terkait dengan penyampaian materi hari ini, nanti pertemuan berikutnya bisa kami mengharapkan ada dari Bapak dan Ibu untuk sharing. Dan begitu juga untuk yang forum pelatih KAP, nanti kita bisa buat untuk belajar bersama. Seperti itu Pak Risang. Dan closing statement sedikit Pak Risang sebelum ditutup. Oh nggak usah, tadi Bu Ami sudah. Pokoknya kita kumpulkan ya Bu ya, Bapak ya. Perumpamaan-perumpamaan buat modal kita bersama ya untuk mengedukasi masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Ami. Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Risang. Demikianlah acara komunikasi perubahan perilaku hari ini, Forum Kemisan sesi ke-19 dengan tema mengganti bahasa juknis ke bahasa warga. Terima kasih telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Kami segenap panitia menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal dan tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di sesi komunikasi perubahan perilaku berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risang. Terima kasih. Terima kasih Pak Risang. Kita tunggu Pak Risang. Terima kasih Dokter Basra. Terima kasih. Izin live. Silakan Bu.